Siang malam, air mataku adalah makananku, karena orang menghujatku. Hai di mana Allahmu? Yang teringatlah tenang dengan girang dan senang, aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dalam agenda ngopeni hati. Bersama-sama kita akan siapkan hati untuk perenungan sabda Tuhan. Oleh itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mohon bukalah pintu hati kami, supaya kami dapat menerima setiap pewartaan sabda-Mu, yang boleh menguatkan iman percaya kami, yang boleh membangkitkan semangat kami, untuk terus mewartakan sukacita kebangkitan Kristus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di YouTube itu banyak orang mempertanyakan, bahkan banyak yang menyangkal bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, yang diserupakan Yesus. Padahal sebenarnya dalam cerita ini Bapak Ibu, Matius itu adalah saksi mata dari semua peristiwa yang terjadi. Alkitab ditulis sekitar tahun 40, itu artinya selang sekitar 10 tahun dari kematian Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa apa yang terjadi dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak bisa disangkal lagi.
orang lain, biarlah orang lain mengatakan apapun tentang Kristus, tetapi kita sebagai orang Kristen harus meyakini bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata. Rasul Paulus sampai berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak mati dan dibangkitkan, maka kita sia-sialah apa yang kita imani selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan seperti dunia juga, ya toh, memberikan reaksi. Banyak yang tidak percaya. Dalam teks ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat 4 reaksi, ya, dari kuasa kebangkitan Kristus pada ketika baru bangkit dari antara orang mati. Di ayat 2 dan 3 dia, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, malaikat turun dari surga. Bapak Ibu, 2 alam, yaitu alam nyata, dunia yang kita tempati ini, ya, dan dunia roh bersatu padu menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Alam nyata, dunia kita, waktu itu terjadi gempa bumi. Dan menyatunya saat itu juga malaikat datang untuk memberikan kesaksian. Artinya apa? Artinya alam roh dan alam nyata bersatu padu menyaksikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu memang benar-benar bangkit. Kebangkitannya memberikan kuasanya dinyatakan melalui kebangkitannya tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, reaksi dari kuasa kebangkitan Kristus bagi orang yang tidak percaya, ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Ketika mereka melihat kebangkitan Kristus, mereka menyaksikan itu, mereka sangat ketakutan. Bagi orang yang tidak mempercayai Kristus atau bagi orang yang membunuh Kristus, kebangkitan Kristus menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat 11 sampai ayat 15 bacaan berikutnya, betapa mahkamah agama membuat dusta yang besar, dan dusta itu sampai hari ini turun-temurun, dan banyak orang yang di sekitar kita mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin bangkit. Bapak Ibu, sekali lagi, buat orang yang tidak percaya, kebangkitan Kristus adalah sesuatu cerita bohong dan cerita yang menakutkan buat mereka. Buat saksi mata yang tidak percaya saat itu menakutkan sekali. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Allah, ayat 6 dia berkata, ayat 5 dan 6 ayat kita berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah, ia berbaring. Malaikat itu berkata, Bapak Ibu, kamu jangan takut. Jadi berita bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, betapa malaikat berkata jangan takut, tidak usah takut. Orang penjaga ketakutan, tetapi bagi malaikat berkata dengan orang yang mengasihi Tuhan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut karena Kristus bangkit. Jangan takut karena kita bukan orang yang putus asa. Bapak Ibu bisa dalam posisi Maria Magdalena dan kawan-kawan, dalam posisi perempuan yang mengasihi Yesus saat itu. Ada rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena junjungannya yang selama ini dia ikuti, yang selama ini dia kagumi, mati. Dia tidak ada tempat bersandar lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat mau mengatakan jangan takut, dia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita yang sampai hari ini kadangkala juga kita tidak bisa meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Ketakutan-ketakutan dalam hidup kita seringkali menyerang kehidupan kita. Bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana ada ketakutan-ketakutan, bagaimana dengan bisnis saya, bagaimana dengan kehidupan saya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat itu mengatakan, jangan takut, dia sudah bangkit. Kata-kata itu juga diberikan kepada kita, untuk kita jangan takut karena Yesus telah bangkit. Bukan hanya sekedar bangkit, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat berikutnya, ayat 8 dan 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan mendekati mereka. Salam bagimu, dan dia mengatakan, salam bagimu. Dia menemui Maria yang penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu, itu juga sebuah prinsip buat kita. Orang lain mungkin karena mereka tidak berharap kepada Yesus yang bangkit, tetapi kita yang berharap kepada Yesus yang bangkit itu, dia akan menemui kita. Dia berkata, salam bagimu, gitu. Salam bagimu. Ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita mempertaruhkan ketakutan kita kepadanya. Ketika perasaan takut kita itu kita serahkan kepadanya. Ketika kita mempercayai bahwa dia telah bangkit, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada harapan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan ketakutan kita, ketika kita menyerahkan hal-hal yang gelap di hadapan kita, maka dia berkata, salam bagimu, shalom, damai sejahtera untuk kamu. Damai sejahtera itu juga akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita ketika kita menyerahkan ketakutan, kecemasan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah reaksi kita seperti perempuan-perempuan itu bisa melihat hadirnya Yesus yang bangkit. Bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit, yang memberikan pengharapan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, bahkan yang menjamin ke depan kehidupan kita. Biarlah renungan yang sedikit ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengan kebangkitan Kristus, saksi nyata adalah alam roh dan alam nyata menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bagi orang yang mau binasa, kebangkitan Kristus adalah sebuah kebohongan dan ketakutan buat mereka. Tetapi bagi kita, kebangkitan Kristus adalah sebuah harapan, sebuah pengharapan, sebuah sukacita. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan. Di dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Ketika kita menaruhkan semua kecemasan, ketakutan kita di kaki Tuhan, maka dia akan menggantikan itu dengan sukacita. Yakinlah bahwa dia yang ya dan amin. Dia akan menjamin kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebangkitan Kristus yang boleh menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita dan menghadirkan pengharapan yang baru. Di dalam keyakinan inilah mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu, meneguhkan iman kami, menguatkan pengharapan kami. Biarlah kiranya Kristus yang bangkit terus akan menopang kami, teristimewa rekan-rekan kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kebangkitan Kristus akan terus menopang kami, teristimewa untuk anak-anak kami, untuk generasi muda kami, ketika mereka sedang berjuang dalam studinya, berjuang dalam pekerjaannya, berjuang dalam menata masa depan mereka. Ketidaktahuan membuat banyak ketakutan, tetapi di dalam iman kepada Tuhan, ketakutan itu berganti dengan pengharapan yang sempurna. Kami bersyukur untuk sabda-Mu, tetap akan menolong kami, teristimewa juga menolong gereja kami, di dalam kami menghidupi tugas dan panggilan kami, menjadi pewarta sukacita, berita kebangkitan Kristus, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu pada saat ini. Dan kami hendak mengakhiri agenda ngopi pada saat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.